Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Hartinisi, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2003 dari LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Tempat PPL saya di SMP 1 Pangnan, di mana saya sudah mengajar dari tahun 2004 sampai sekarang. Terima kasih. Email Herlina, Dawa, Raka Misnanda, Nada, Umar Faruk, Wawan Aditya, Topik Maulana, Cindy, Mutiara Cinta, Eliana, Muhammad Rafi, Sutanto, yang semangat Muhammad Rafi ya. Akbar Asidi, Rodifa, Watono, Daniel Darussalam, dan Yahya. Jangan untuk Yahya ya, semangat. Terima kasih. Hari ini ternyata masuk semua. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya kalian harus rajin. Agar kalian semangat sebelum pembelajaran, setelah absen kalian harus karena Pulmer adalah apa? Merdeka. Salah satu aspek dari kurikulum merdeka adalah mencintai tanah air. Yang pertama tadi sudah berdoa, yaitu bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Untuk membuktikan bahwa kalian adalah mencintai tanah air, maka sekarang berdiri untuk mendirikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sok berdiri. Mau nyanyi apa sekarang? Yuk mulai. 1, 2, 3.
diri kembali biar lebih semangat. Ibu pengen, katanya kata Tanto masih semangat, tapi ternyata masih sudah ngantuk atau benar-benar masih semangat. Yuk sekarang mulai berjalan. Jangan lupa kalau nanti yang kalian tidak semangat, nanti kalian salah fokus. 1, 2, 3. Tangan di atas. Sampai kanan. Depan. Bawah. Atas. Depan. Bawah. Sampai. Dan cukup kira-kira seperti itu. Kalian semuanya alhamdulillah masih terima kasih dan tepuk tangan semuanya. Ternyata kalian masih fokus dan semangat. Dengan semangatnya akan ibu share video tentang, karena materi hari ini adalah perdagangan antar daerah. Ya akan kamu disuruh melihat video. Kalau perdagangan akan berhubungan dengan apa tadi? Berhubungan dengan apa? Kalau perdagangan antar daerah yang ada di gambaran kamu itu apa pertama? Terus apa lagi? Apa lagi? Nah, barang-barang akan dibawa kemana? Dari daerah yang satu ke daerah lain. Yuk sekarang kita lanjutkan dengan video ini. Kamu amati ya, mengapa barang dari Cirebon bisa sampai ke Kalimantan? Mengapa dari Sulawesi sampai ke Cirebon? Apakah mabur? Tidak. Itu harus dibawa lewat apa? Apakah lewat pesawat atau lewat kapal? Tentunya kalau lewat pesawat harganya mahal. Untuk menghemat biaya harusnya harus pakai yang namanya kapal. Coba kamu lihat tuh,
dalam memproduksi barangnya. Yang tidak jelas nanti kalian ditanyakan. Kalau kita bicara tentang perdagangan tentunya sangat luas, tetapi di sini hanya membatasi tentang perdagangan antar pulau. Karena kalau bilang perdagangan, ada perdagangan hanya ada di pasar, tentunya pasar Subang, pasar Kanoman, ada yang perdagangan bisa diekspor, yaitu namanya perdagangan internasional. Tapi di materi kali ini adalah hanya membahas perdagangan antar pulau. Tentunya kalau ada perdagangan ada akan barang yang akan dikirim. Jadi untuk mengetahuinya, apakah potensi ekonomi yang ada di lingkungan kita itu ada yang bisa dikirim ke luar Jawa? Ada tidak? Ada? Coba siapa yang bisa menjawab? Sumber daya alam laut. Kira-kira apa itu yang bisa dijual ke luar Pulau Jawa? Ikan. Daerah mana itu? Kamu daerah mana rumahnya? Ya Cirebonnya itu Cirebon mana? Karena Cirebonnya luas. Daerah mana? Oh, daerah Emden. Oh iya betul. Kalau Emden adalah banyak ikan. Gebang juga banyak ikan. Karena yang kalau yang dikirim di Pulau Jawa tentunya ikan-ikan yang punya kualitas. Terima kasih Novi telah menjawab dengan benar bahwa potensi daerah kita adalah ikan. Karena kita adalah ada di daerah Pantura, kebetulan di pinggir laut yang berpotensi dengan sumber daya alam ikan. Dan kalau kita sudah tahu ikan itu adalah untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu sebagai apa? Laut. Pengaruhnya nih, kalau sudah ada tahu perdagangan antar pulau, tentunya akan ada pengaruhnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bagaimana pengaruhnya tersebut terhadap pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat tersebut? Coba bisa ada yang jawab? Coba jawab. Cirebon dengan Kuningan juga berbeda. Apalagi kalau sudah bilang Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Jadi akan ada perbedaan produksi. Jadi saling memenuhi kebutuhan, di mana kebutuhan kita apa, kekurangan apa, kita apa. Jadi bisa mengambil dari daerah lain dan itu sebaliknya. Nah, kalau sudah tahu bagaimana pengaruhnya, tentunya akan tahu dan kamu harus tahu prosesnya apa. Loh, kalau kita melihat
sudah sebelum kita belajar lebih lanjut, ternyata kalian sudah paham. Untuk lebih pahamnya, Ibu mau menjelaskan di media pembelajaran melalui Canva, yaitu tentang apa sih yang harus kamu pahami di dalam materi perdagangan antar pulau di Indonesia. Coba Pak Daud yang mana itu Pak Daud? Yang videonya. Tapi tadi nggak. Tapi nggak boleh seperti itu. Coba ini dengarkan kalian, ini adalah penjelasan dari perdagangan antar pulau di Indonesia yang kedua. Jadi sudah pakai dari dijelaskan dan tidak sama dengan baik. Kalian dengar. Dengar nggak? Baca-baca Pak Daud, ini kurang lancar. Oh, tadinya ya. Mati lagi ya Pak Daud. Nah itu adalah materi yang ada di perdagangan antar pulau. Di bahan ajar nanti akan Ibu bagikan di bahan ajarnya. Terus nanti di LKPD-nya juga sudah ada ringkasannya. Tinggal kamu nanti membaca kembali di LKPD yang akan dibagikan sama Ibu. Terus di bahan ajarnya juga ada. Nah di situ nanti di dalam mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan, nanti kamu bisa membaca di bahan ajar dan di soal-soal LKPD ya. Nah makanya nanti karena kamu kalau ditanya sudah jelas nanti akan Ibu buktikan dengan kamu nanti menjawab soal-soal pre-test. Setelah melihat materi-materi yang sedang sudah dijelaskan sama guru di depan melalui media pembelajaran Canva ini, tentunya kamu harus paham dan
belum baik. Tidak ada yang bawa pulpen belum baik. Bagaimana mau jelas cuma belum baik? Ya, makanya harus menulis kan ya. Kalau kata perdagangan tentu akan ada kata dagang. Kalau ada kata perdagangan antar pulau, tentunya akan ada kata perdagangan. Coba arti dari perdagangan itu apa? Sok siapa yang bisa? Sok, coba. Bilang perdagangan itu apa tadi? Menukar barang atau barang. Contohnya kalau barang apa? Yang dia dagang itu apa tadi? Bawang. Apa lagi? Apa? Batik. Terus apa lagi? Ikan. Itu namanya ya. Nah tadi ada perdagangan antar pulau. Apa sih arti perdagangan antar pulau? Siapa yang bisa jawab? Perdagangan antar pulau itu apa artinya? Perdagangan yang terjadi apa? Antar daerah, antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Tadi tidak dicontohkan. Kalau kita orang Cirebon, unggulan kita tadi apa? Batik. Unggulan kita apa lagi? Ikan. Kenapa Cirebon hanya ikan dan batik saja? Yang lain ada nggak? Bawang. Terus apa lagi? Jagung juga boleh jagung boleh. Kalau lagi musim panen di sini melunjak bawang ke Sumatera boleh. Apa lagi? Padi. Unggulan, daerah unggulan orang Cirebon ya. Tapi harusnya jangan hanya tahu orang Cirebon saja. Kita kan orang Jawa Barat juga ada unggulannya ya. Kerajinannya banyak sekali. Kalau sudah tahu perdagangan itu kan tadi ada tujuannya. Kenapa tuh? Kenapa dijual jauh-jauh ke Sumatera? Kenapa dijual jauh-jauh ke Sulawesi? Kenapa kok nggak Jombang saja yang dekat? Kenapa nggak dijual ke Kalimantan saja yang dekat? Nah itu tujuannya apa? Tujuannya apa kok yang tahu setelah melihat tuh di situ ada di depan? Tahu sini apa coba? Tuh memperoleh keuntungan. Kenapa bisa mencari yang jauh Sumatera? Karena contohnya nih di sini harga bawang 10.000. Kalau dijual di Kalimantan bisa harganya 25.000. Kira-kira untung berapa? Berapa? 15. Jadi pedagangnya lebih kaya, petaninya lebih kaya. Itu mencari
Jangan di sini saja. Kalau pedagang juga jangan hanya dijual di daerah saja. Ayo kita punya inisiatif untuk dijual di luar Jawa. Kira-kira apa faktor pendorongnya kenapa sampai di luar Jawa? Apa yang membuat orang-orang itu bergerak hatinya untuk membawa barang-barang itu ke luar Pulau Jawa? Kira-kira apa? Coba siapa yang bisa? Yang menjadi faktor pendorongnya itu apa? Tadi tujuannya sudah disebutkan sama Fisik, yaitu tujuannya itu mencari keuntungan. Berarti kalau sudah tahu tujuannya, tentu faktornya tadi kata apa? Harga di Panganan, harga di Cirebon, harganya rendah, maka dijual di luar Pulau Jawa dengan harga yang lebih tinggi. Semakin harganya tinggi, tingkat keuntungan semakin banyak. Akan mempengaruhi tingkat produksi, sangat berpengaruh. Kalau produksi kita melimpah, tentunya harga jualnya rendah. Kalau produksinya kurang, berarti harganya akan tinggi. Ya, makanya tingkat produksi akan berpengaruh dengan tingkat harga. Jelas? Adalah faktor pendorongnya. Dan manfaatnya apa adanya perdagangan antar daerah? Manfaatnya apa coba? Coba yang bisa. Oh, Rodiba, coba Rodiba jawab. Kira-kira apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Ulangi lagi nanti Pak, temannya nggak dengar. Ngobrol cewek. Coba ingat kalau Pak, diulang lagi. Nah, meningkatkan apa? Meningkatkan produktivitas. Terus meningkatkan apa lagi? Kesempatan kerja bagi masyarakat. Kenapa? Kan kalau semakin banyak yang memproduksi suatu barang, tentu akan menyerap apa? Tenaga kerja yang lebih banyak. Coba kamu lihat yang di sawah. Misalnya Bruno menanam bawang 1 hektar dengan yang menanam bawang 10 hektar. Kira-kira tenaga kerja banyak yang mana? Bisa toh? Nah itu arti dari menyerap tenaga kerja. Semakin luas lahannya, semakin orang bekerjanya bertambah. Kamu tahu di sini banyak pabrik? Pabrik, kalau pabriknya maju kira-kira tenaga kerjanya banyak kan? Itu namanya menyerap tenaga kerja. Makanya kamu harus paham. Oh iya, ternyata kalau namanya belajar tentang perdagangan nasional maupun internasional maupun daerah, itu manfaatnya untuk kehidupan kita sangat tinggi. Ya. Jadi kamu kalau belajar jangan ngantuk baik. Kalau belajar aja untuk patung baik. Email kalau belajar jangan ngobrol baik. Coba kamu itu kalau belajar serius, semakin serius pasti kalau ibu ngomong itu akan. Sudah jelas? Sudah jelas semua? Nah, kalau sekarang jelas akan dibuktikan dengan kamu kerja kelompok. Coba sekarang bikin kelompok
depan, ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan kerja kelompok. Yang tidak tahu kamu jelaskan ya. Yang tidak tahu kamu jelaskan. Terus siapa yang maju? Kamu gak tahu nggak? Kalau aku nanyanya bulat kok ya. Kamu jangan bodoh aja. Kamu kalau bulat kamu enggak. Nanti dia kasih lagi ya. Iya, pakai. Ini nama kelompok siapa? Kelompok siapa ini? Perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5. Panjang kelompok 5 ya. Yang mau maju siapa? Hah? Iya. Kelompok 7. Ya gak paham nanti ditanyakan siapa yang gak paham. Tadi sudah ada 5 pengingat. Apa satu? Jujur. Kalau seperti itu tata tertib, coba. Nah dalam kelompok itu nanti akan ibu nilai tingkat kamu seperti apa. Tadi kan di awal itu di depan sudah dijelaskan oleh ibu ya. Tata tertibnya seperti apa ya. Tapi yang 5 diingat itu satu apa? Jujur. 2 apa? Tanggung jawab dengan tugas kalian. Apa tadi? Tugas kelompok kerjakan dengan baik. Kalau tugas kelompok ada tugas individu. Kerjakan. Kalau di bawah kelompoknya ditulis. Sudah ditulis belum? Yang mau maju siapa? Ya, Tanto yang ngomong. Yang tidak tahu ditanyakan. Ya. Hah? Iya betul, tuh kayak itu tuh. Ngerti? Kalau nanti kamu ya. Paruh, mana? Apa? Hah? Ya,
satu B, tetapi belajar untuk berani. Coba siapa yang beri maju? Oh, di kelompok berapa tuh? Ya, mau di teman-temannya atau sendiri? Iya, di temen-temen. Maju ya temen-temen masa dewe. Bulan Sumatera, potensi berdaya alam. Di sini Bu. Ya sudah. Ini apa di situ? Tadinya di mana? Jawa. Oh, ya, enak ada ya. Ini di kacang dan kadang. Pulau Sumatera potensi sumber daya alam kelapa sawit dan tembakau. Pulau Jawa potensi sumber daya pertanian adalah padi, kacang dan kedelai. Sumber daya perkebunan kopi, teh, cina, karet dan tembakau. Sumber daya laut ikan, rumput laut, udang dan garam. Pulau Kalimantan potensi sumber dayanya adalah bagian tanaman ada kelapa sawit, karet dan rotan. Dan hasil tambang adalah minyak bumi dan batu bara. Pulau Sulawesi potensi sumber daya alamnya adalah emas, limonit, galena, tembaga, perak, nikel, gas, dan lain-lainnya. Pulau Papua potensi sumber daya alamnya adalah tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Daya alam yang dimiliki oleh daerah-daerah yang ada di coba siapa yang bisa Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih mau tidak ngobrol baik, tidak ngobrol baik. Selanjutnya, setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 2, di situ ada sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah-daerah yang ada di baik Jawa maupun di luar. Sekarang, coba siapa yang pengen maju lagi? Yang kelompok mana yang pengen maju? Buktikan bahwa saya bisa loh, ya Mas. Sok lempang sama. Jadi kelompok Jawa, maju sama Parok, maju. Mau maju aja cuma tangan. Bisa ditimbal.
kami dari kelompok 4 akan menunjukkan dari kami. Dapat sumber daya pertanian, padi, macam kedelai, sumber daya pertanian, kopi, teh, guna, aren, dan kakao, sumber daya laut, ikan, rumput laut, udang, garam. Kalimantan, tanaman, kelapa sawit, karet, rotan, asin tambang, minyak bumi, dan batu bara. Sulawesi, emas, linolit, galena, tembaga, perak, nikel, gas, besi, perak, minyak, kuning, jamal. Papua, tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kauli, minyak kuning, dan gas alam. Apa ada yang ditanyakan? Ini tidaknya tidak ada tahu apakah saudara berarti ya? Kalau ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih beberapa penyampaian dan diucapkan terima kasih semuanya dari yang sudah mengikuti. Dan untuk yang belum berani tampil, nanti akan ditagih di pertemuan selanjutnya. Yang hanya antar WA, saya sudah nggak maju hari ini, nanti juga saya nggak akan maju. Bukan seperti itu ya. Kalau hari ini kalian belum bisa maju, tentunya akan ditagih di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Berarti kamu sudah jelas semua? Oh, nggak ada yang ditanya. Mania, apa karena lapar atau karena pinter? Apa karena tidak paham? Ini benar paham? Aduh, kalau paham nanti kerjakan di soal yang individu. Lanjut kerjakan pendapat yang apa? Iya. Kerjakan lupa baik. Ya, kerjakan tuh, katanya udah paham. Bertanya tidak tanya. Katanya sudah paham, kerjakan dengan baik. Paham dengan satu baik kerjakan. Yang kedua cuma berapa sama topik maaf. Jadi yang lain ini tidak baik. Tante kerjakan, sekarang ini baik. Ibu pengen tahu tadi kan pertanyaan ibu pertanyaan sudah paham sudah, tidak ada yang ditanyakan sudah. Ya sekarang kamu buktikan dengan pretest tuh. Benar-benar paham atau tidak? Nanti akan ibu lihat dan akan dibagikan di pertemuan selanjutnya. Tapi kerjakan sekarang, nanti kumpulan, kerjakan. Nanti dikumpulkan, mengumpulkan hasil kelompok dengan mengumpulkan hasil individu. Sekarang kerjakan cukup 5 menit dan 10 menit.
pengen tahu yang bener-bener paham dan ada kurang pintar. Kalau ini buat yang kelompok sama yang Nanti kan sudah selesai, tolong bawa ke depannya. timbang sudah. Semua jadi tadi yang kelompok. Sudah. Nah, sekarang kalian sudah kumpulkan. Ibu pengen tahu ya bener-bener paham. Nah, ada pura-pura pinter. Kalau ini yang kelompok sama yang itu. Terima kasih. Ibu pengen lihat. Lumayan ya. Ini yang individu ini, yang kelompok ini ya. Ibu pengen tahu. Terbipa sudah. Semua ini bisa ini yang kelompok ini. Misalnya di sini, ya. Ayo kelompok. Mas, sudah belum? Kelompok sudah selesai dengan tadi dua kelompok mendapatkan hasilnya tentang sumber daya alam di diperlukan bukan di setiap daerah tetapi daerah-daerah yang Sulawesi dan dengan perbedaan wajah ternyata kekayaan alam di Indonesia sangat kaya. Apalagi kita saja bahwa di Jawa memiliki sumber daya yang sangat potensi, yaitu ada padi, kacang, dan kedelai. Di Kalimantan ada hasil tangkap minyak dan batu bara. Ada emas, tembaga,
daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dengan melihat diskusi bahwa ternyata kekayaan alam di Indonesia ini sangat kaya. Apalagi dengan tadi hasil diskusi kalian bahwa kamu menunjukkan bahwa di Jawa memiliki sumber daya pertanian yang sangat potensi, yaitu ada padi, kacang, kedelai. Di Kalimantan ada hasil tambang minyak, bumi, dan batu bara. Di Sulawesi ada emas, tembaga, perak, dan minyak bumi juga. Berarti kesimpulannya bahwa apa? Kesimpulannya apa? Bahwa sumber daya alam Indonesia adalah sangat apa? Sangat berpotensi. Tadi sudah disebutkan ada apa? Ada bawahnya, ada kerajinannya. Itu kalau melihat di kondisi kita, di daerah kita. Lah kalau tadi ada kelompok kalian ada di Papua. Papua itu terkenal dengan apa? Ya, makanya orang Papua itu kaya. Orang Kalimantan juga kaya karena banyak namanya hasil tambangnya, minyak bumi dan batu bara. Berarti kesimpulan yang kita dapat di dalam perdagangan apa? Perdagangan tersebut apa? Kesimpulannya apa? Bisa meningkatkan keuangan. Apa lagi? Memperluas apa? Manfaatnya apa Pak Ara? Bisa? Tujuan manfaatnya apa? Tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Ya, tangan hal yang baik. Ada baik ada apa? Dan beberapa kali bahwa pendanaan yang bilang meningkatkan, kata-katanya itu meningkatkan, tapi kata-kata artinya itu baik meningkatkan pembangunan, meningkatkan produksi, meningkatkan kesempatan kerja. Dari kata-kata itu berarti apa? Tujuan pembelajarannya adalah tadi. Pembelajarannya sudah tercapai, merancang, tangan, ya, untuk menciptakan hal yang baik. Hal yang baik ada apa? Melalui meningkatkan produktivitas, memperluas Pak. Jelas semua tentang perdagangan antar pulau. Udah dari setelah kita belajar tentang materi ini akan bisa membuat kalian lebih tahu apa sih arti pentingnya perdagangan antar pulau, sehingga nanti kamu setelah lulus dari SMK, sehingga sudah usaha bisa sukses. Mengapa harus ditertibkan bisa karena apa? Tadi yaitu kekayaan alam di Indonesia adalah sangat berpotensi. Yang mau dari petani jadi petani yang ya, petani kan banyak. Ada laut juga dari darat di contohnya itu makanan. Kalau sukses banyak. Petani udang ada. Petani itu makanya nanti kamu jadilah pengusaha sukses. Karena sumber daya alam di Indonesia sangat berpotensi. Banyak juga. Udang misalnya
Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Yaitu tadi akan memberikan produktivitas dan meningkatkan kesempatan. Untuk pertemuan selanjutnya untuk kelas 8 yaitu akan masih ke tema 2 yaitu tentang mobilitas apa mobilitas. Ada buku paket dibuka buku paket dibuka email. Coba apa mobilitas? Perubahan jumlah penduduk. Coba kalau perubahan jumlah penduduk itu biasanya di pengertian yang mempengaruhi jumlah penduduk itu apa? Apa? Imigrasi. Apa lagi? Angka kelas. Ada apa lagi? Tuh, angka kematian. Kalau ada kelahiran pasti akan ada kematian. Seperti itu nanti yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan semua dari ini menjadikan hal yang terbaik untuk kita semua. Sebelum pembelajaran selesai, kalian cukup dengan